Hello, how are you this time? Hello, everybody, how are you today? I hope you always be healthy all the time. On this good occasion, we are going to learn about conditional sentences. Adik-adikku pelajar, adik-adikku mahasiswa, saudara-saudaraku, dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda tinggal, wherever you are living now, I hope all of my explanation will be understood by you in order that you can answer all of the question related with English grammar, of course. Adik-adikku, kita akan belajar conditional sentence. Conditional sentence, tapi sebelumnya kita terjemahkan dulu apa itu conditional sentence. Jadi conditional sentence itu adik-adikku adalah bentuk kalimat di mana peristiwa yang ada dalam kalimat tersebut hanya akan terjadi jika syaratnya sudah terpenuhi. Sekali lagi, conditional sentence dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pengandaian, adalah bentuk kalimat di mana peristiwa yang ada di dalam kalimat tersebut hanya akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Nah, itu makna conditional sentence. Singkatnya, conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Nah, conditional sentence itu terdiri dari 3 tipe, 3 jenis. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini tipe 1, tipe 2, dan di bawahnya ini tipe 3. Ini sengaja tabelnya saya buat berwarna-warni untuk memudahkan adik-adikku memahami dari pelajaran kita hari ini. Jadi yang saya stabilo kuning ini adalah nama tensisnya, kemudian yang biru ini adalah nama kalimatnya. Jadi setiap kondisional ini, baik tipe 1, tipe 2 atau tipe 3 ya, mempunyai 2 kalimat. Satu kalimat pertama disebut anak kalimat atau if clause, yang selanjutnya atau yang keduanya disebut induk kalimat atau main clause. Ya, main clause dan if clause. Jadi 2 kalimat dalam setiap tipe. Kalimat pertamanya anak kalimat, if clause, kalimat keduanya induk kalimat atau main clause. Bisa juga posisinya dirubah. Jadi main clause-nya dulu, baru if clause-nya. Induk kalimatnya dulu, baru anak kalimatnya. Jadi posisinya bisa berubah. Yang jelas conditional sentence ini terdiri dari 3 tipe. Masing-masing tipe mempunyai 2 bentuk tenses. Yang pertama ada anak kalimat atau if clause, yang kedua induk kalimat atau main clause. Apa itu main clause, apa itu induk kalimat, dan apa itu anak kalimat ya? Untuk pelajaran conditional sentence ini gampang. Cirinya dia diawali oleh kata if. Jadi yang diawali oleh kata if ini itu anak kalimatnya. Itu cirinya ya. Nah, untuk penjelasan lebih mendetail masalah anak kalimat dan induk kalimat ini akan saya jelaskan pada edisi khusus karena ini panjang. Ada namanya clause, ada adjective clause, ada noun clause, ada adverb clause. Nah, itu ya. Jadi pembahasannya lebih panjang, akan kita bahas khusus edisi tentang clause. Ya. Nah, untuk conditional sentence ini ya. Kembali conditional sentence ini, anak kalimatnya boleh lebih dahulu baru induknya atau kita balikkan. Nah, yang perlu adik-adikku ingat untuk membahas soal apapun itu ya, yang berhubungan dengan conditional sentence, yang perlu adik-adikku ingat yaitu tensesnya. Ya. Tensesnya. Nah, untuk tenses sudah kita pelajari pada episode pertama. Ya, judul tenses episode pertama dulu, 1 jam mampu menguasai 16 tenses. Jadi kalau adik-adikku masih belum melihat
tayangan kita yang pertama itu. Jadi adik-adikku silakan lihat tayangan pertama, judulnya dalam 1 jam mampu menguasai 16 tenses. Di situ lengkap kita bahas masalah tenses ya. Nah, untuk kali ini kita akan hubungkan antara tenses yang kita pelajari pada edisi pertama kemarin dengan conditional sentence. Seperti penjelasan saya kemarin ya, yang namanya tenses itu hampir berhubungan dengan seluruh subjek, seluruh pelajaran grammar. Hampir ya, bukan seluruh, tapi mayoritas pelajaran atau subjek yang berhubungan dengan tenses itu berhubungan dengan subjek-subjek lainnya. Contohnya conditional sentence ini. Kembali conditional sentence tipe pertama, yaitu jika kalimatnya dalam bentuk simple present. Adik-adik lihat yang stabilo kuning ini ya. Jika anak kalimatnya atau if clause-nya dalam bentuk simple present, kemudian induk kalimatnya atau main clause-nya dalam bentuk present future. Itu yang pertama. Rumus simple present ini saya tuliskan di sini ya, walaupun sudah saya bahas pada edisi kemarin. Jadi rumus simple present itu subjek plus verb 1 atau verb s plus objek plus adverb of time atau saya singkat AT. Present future subjek plus will atau shall plus verb 1 plus objek plus adverb of time. Nah, posisi ini boleh kita balikan. Jadi present future-nya dulu baru simple present tense-nya. Nah, itu ya. Yang kedua, jika anak kalimatnya dalam bentuk simple past tense, adik-adik lihat yang stabilo kuning ini ya, maka induk kalimatnya dalam bentuk past future tense. Sekali lagi saya ulangi, jika anak kalimatnya dalam bentuk simple past tense, maka induk kalimatnya dalam bentuk past future. Posisinya sama seperti yang nomor 1, bisa dibalikkan. Bisa main clause-nya dulu baru anak kalimatnya. Yang ketiga, tipe ketiga, jika anak kalimatnya, adik-adik lihat yang stabilo kuning ya, jika anak kalimatnya dalam bentuk past perfect tense, maka induk kalimatnya dalam bentuk past future perfect. Nah, atau dibalikkan seperti ini kan, main clause-nya dulu baru if clause-nya ya. Nah, itulah tiga tipe conditional sentence. Yang perlu adik-adikku ingat ketika menjawab soal yang berhubungan dengan conditional sentence, ada hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama, adik teliti soalnya. Kira-kira dia menggunakan bentuk conditional 1, 2 atau 3. Biasanya pertanyaan yang berhubungan dengan conditional sentence itu yang dibuatnya itu misalnya induk kalimatnya. Kemudian yang ditanyakan anak kalimatnya. Misalnya begini ya. Kalimat pertamanya induk kalimatnya dalam bentuk past future perfect tense. Kemudian di belakangnya yang ditanyakan bentuk kalimatnya past perfect tense. Begitu juga untuk tipe 1 dan 2. Jadi yang perlu adik-adikku ingat itu nama tensesnya. Jadi tenses pertama, 2 dan 3. Tenses pertama, jika anak kalimatnya simple present, induk kalimatnya present future. Cara mengingatnya gampang. Kalau saya begini cara mengingatnya. If simple present, present future. If past tense, past future. If past perfect, past future perfect. Jadi gampang Saya ulangi lagi kalau teknik saya menghafalnya. If present tense atau simple present, past future. If past tense, past future. If past perfect, past future perfect. Nah, itu gampang kan? Nah, ketika kita sudah hafal di luar kepala, maka menjawab soal yang berhubungan dengan kondisional itu lebih mudah. Untuk jelasnya kita bahas soal, kita buktikan ya. Nah, ini soal masuk stan tahun 2010-2011. Yang nomor 2 ini soal masuk stan tahun 2002. Kemudian yang soal nomor 3 soal stan 2010 dan 2011. Jadi tiga-tiga ini berhubungan dengan conditional sentence ya. Contoh yang nomor 1. You the job if you were not late to the interview. Nah, kita teliti di sini. Yang titik-titiknya mana? Yaitu yang pertama.
Yang kedua yang kita analisa, di antara kalimat you dari you sampai interview ni, yang mana anak kalimatnya, yang mana induk kalimatnya. Itu yang adik-adik perlu fokuskan. Ciri anak kalimat tadi apa? Kalimatnya diawali oleh kata if. Jadi dalam kalimat nomor 1 tu, induk kalimatnya if you were not late to the interview. Di bacanya ya. The interview. Nah itu. Jadi anak kalimatnya dalam bentuk apa? Karena di sini menggunakan were, berarti kalimat anak kalimatnya dalam bentuk past tense. Karena anak kalimatnya dalam bentuk past tense, berarti induk kalimatnya harus dalam bentuk past future. Ini rumusnya nomor berapa? Tipe kondisional nomor berapa adik-adikku? Yaitu tipe kondisional tipe yang nomor 2. Nah, kita lihat yang nomor 2 ya. Jika anak kalimatnya dalam bentuk simple past tense, maka induk kalimatnya dalam bentuk past future. Nah, kembali ke soal. Jadi sudah kita ketahui bahwa kalimat nomor 1 ini, pertanyaan nomor 1 ini, anak kalimatnya ini dari you were not late to the interview. Ini anak kalimatnya. Dari mana kita tahu? Dari ada kata if. Jadi ciri anak kalimat itu dia diawali oleh kata if. Yang kedua yang kita analisa apa? Anak kalimatnya dalam bentuk past tense. Dari mana kita tahu dalam bentuk past tense? Nomor 1 ini anak kalimatnya dari kata were. Kalau dia are berarti simple present. Gampang cirinya kan? Jadi karena you-nya diikuti oleh to be were, berarti kalimatnya dalam bentuk simple past tense. Kalau dia dalam bentuk past tense, berarti induk kalimatnya berarti present future. Nah sekarang yang nomor 1 ini anak kalimatnya dalam bentuk past tense. Apabila tipe yang kedua tadi, tipe kondisional yang nomor 2 tadi, apabila anak kalimatnya dalam bentuk past tense, maka induk kalimatnya dalam bentuk past future. Yang mana past future? Past future itu cirinya ada would. Would diikuti oleh verb 1, yaitu jawabnya A. Nah itu adik-adik gue. Jadi jawabannya A. Nah untuk menjawab pertanyaan seperti nomor 1 ini, adik-adikku tidak perlu lagi menterjemahkan kalimat ini. Jadi adik-adikku tidak perlu terjemahkan you ... pekerjaan itu jika Anda tidak terlambat pergi ke tempat interview. Tidak perlu terjemahkan lagi. Kenapa? Karena kalau adik-adik mau menterjemahkan itu menghabiskan waktu. Ya, sedangkan ingat, menjawab tes apapun selalu berlomba dalam waktu. Jadi sehemat mungkin adik-adikku dalam menjawab soal, sehemat mungkin waktunya. Agar apa? Agar ketika waktunya habis, adik-adikku mampu menjawab soal dengan cepat dan tepat. Itu kuncinya ya. Misal, satu soal disediakan waktu dalam waktu berapa? 1 menit misal saja kan. Saya kurang tahu persis berapa menit satu soal itu ya disediakan waktunya. Misalnya 1 menit. Satu soal. 1 menit artinya 60 detik. Nah, kalau adik-adikku menjawab soal nomor 1 ini tidak menerjemahkan, ya, langsung menganalisa bentuk kalimatnya, bentuk tensisnya, berarti mungkin sekitar 10 detik adik-adikku bisa menjawab. Dalam waktu 10 detik adik-adikku bisa menjawab nomor 1. Lain halnya ketika adik-adikku menerjemahkan lagi. Sudah adik-adikku teliti tensisnya, bentuk kalimatnya, kemudian adik-adikku terjemahkan lagi, berarti adik-adikku membutuhkan waktu double. Bisa jadi 20 menit atau 20 detik atau 25 detik. Itu artinya mengirit waktu. Jadi kalau kita tahu trik menjawab soal itu, kita bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat. Seperti nomor 1 ini tidak perlu lagi adik-adikku terjemahkan. You did the job if you were not late to the interview. Tidak perlu adik-adikku terjemahkan. Cukup analisa tensisnya. Ya. Jadi soal nomor 1 ini tahap pertama adik-adik lihat. Ini pertanyaannya bentuk apa ya? Oh, ini ada if. Berarti pertanyaan ini dalam bentuk conditional sentence. Itu yang perlu adik-adik ingat. Ya, menjawab soal nomor 1 ini. Berarti pertanyaan ini bentuk conditional sentence, bukan question tag, bukan preference, bukan tenses, bukan kalimat tenses yang lain, bukan pelajaran lain, bukan. Ini berarti conditional sentence. Dari mana? Dari kata if you were not. Yang kedua, apa yang ditanyakan? Induk atau anak kalimatnya? Ternyata induk.
karena anak kalimatnya sudah lengkap. Yang ketiga, anak kalimatnya apa? Dalam bentuk past tense, berarti induk kalimatnya past future. Yang mana past future? Yang A. Yang B, yang C kenapa? Ini bukan past future tapi apa? Past future perfect. Ya. Yang nomor B apa? Bukan past future. Past future tapi dalam bentuk pasif. Past future dalam bentuk pasif. Yang ketiga, past future perfect dalam bentuk pasif juga. Jadi ketika adik-adikku memahami tenses yang saya kasihkan pada episode pertama, dan adik-adikku juga memahami edisi saya ketika saya membahas kalimat aktif dan pasif, gampang sekali jawab nomor 1 ini. Ya, gampang sekali. Jadi adikku ulang-ulangi lagi, review lagi ya. Flashback ke belakang. Video saya tentang tenses, tentang kalimat pasif, aktif pasif. Kemudian yang ini. Jadi satu soal mencakup 3 materi di sini adik-adikku ya. 3 subjek pelajaran. Satu soal. Ya, satu soal 3 subjek yang dihubungkan oleh pembuat soal ini. Ketika adik-adikku tidak teliti, maka adik-adikku bisa terjebak. Bisa jadi adik-adikku jawab B. Ini salah. Kenapa? Karena ini kalimat pasif. Kalau kalimat pasif diletakkan titik-titik ini kita isi dengan nomor B, tidak nyambung. Ya. Yang nomor 2, Mrs. Effie if she had been delayed. Nah, ini juga. Ini adik-adikku yang pertama teliti. Kalimat ini, pertanyaan nomor 2 ini dia pertanyaannya tentang apa? Tentang conditional sentence kayak, tentang preference, tentang question tag, tentang kalimat aktif pasif. Nah, itu yang pertama adik-adik harus ingat. Ya, yang kedua, setelah adik-adikku teliti, nah ternyata di tengah-tengah kalimatnya ini ada kata if she had been delayed. Berarti adik-adikku beranggapan bahwa ini conditional sentence. Benar ya, benar karena ada anak kalimatnya. Ya, yang ketiga, kalimat yang nomor 2 ini dia nanyakan induk kalimatnya atau anak kalimatnya. Anak kalimatnya yang mana? Yang diawali oleh kata if, yaitu if she had been delayed. Anak kalimatnya sudah diketahui dalam soal nomor 2 ini. Berarti yang ditanyakan induk kalimatnya. Anak kalimatnya dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk past perfect. Kalau anak kalimatnya dalam bentuk past perfect, maka induk kalimatnya dalam bentuk past future perfect. Itu conditional sentence tipe 3. Kita lihat yang tipe 3. Nah, ini. Ya. Anak kalimatnya dalam bentuk past perfect, past perfect, induknya kalimatnya dalam bentuk past future perfect. Itu conditional tipe 3. Jadi yang nomor 2 ini pertanyaannya tentang conditional sentence tipe 3. Nah, kalimat yang nomor 2 nih, induk kalimatnya dalam bentuk past perfect, berarti apa? Past future perfect. Yang mana past future perfect? Adik-adikku harus ingat past future perfect rumusnya apa? Yaitu subject plus would plus have plus verb 3. Itu rumus past future perfect tense. Permasalahannya, adik-adikku sudah hafal belum tenses? Kalau belum, silakan lihat tayangan saya yang nomor 1 tadi. 16 tenses bisa dikuasai dalam 1 jam. Jadi berhubungan semua. Ya. Ketika adik-adikku belum hafal tenses itu, sulit nanti jawab soal yang nomor 2 ini, yang conditional sentence. Itu Jadi jangan lewatkan tayangan saya yang pertama. Pelajari, hafalkan. Karena ini akan berhubungan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini pertanyaannya saya anggap agak complicated. Apa complicated itu? Rumit. Nah, kenapa rumit? Nah, di sini ini soal jebakan ya. Tapi biar bagaimanapun mau dijebak sekali 2 kali, kalau kita menguasai grammarnya tidak jadi masalah dari itu ya. Mau soalnya jungkir balik, bagaimana dirubah begini
bentuknya begini dan seterusnya, tidak jadi masalah. Yang penting grammarnya dikuasai. Yang nomor 3, her shyness. Apa shyness? Apa? Kemaluannya, enggak? Malu maksudnya kan. Ya, jadi she would have become a great teacher. Dia, nah sekali lagi tidak perlu kita terjemahkan. Kenapa? Ketika diterjemahkan nanti menghabiskan waktu. Cukup kita tahu yang mana induk kalimatnya, yang mana anak kalimatnya. Nah, dalam kalimat soal nomor 3 ini agak bingung. Kenapa? Karena kata if-nya tidak ada. Yang nomor 3, adik-adik perhatikan ya. Her shyness, she would have become a great teacher. Dia akan telah menjadi guru yang besar, maksudnya guru yang terkenal. Nah itu. Ada enggak kalimatnya, anak kalimatnya? Ada. Dari mana saya tahu ada? Karena di sini yang di sini yang nomor 3 ini soalnya ada induk kalimatnya. Yang mana induk kalimatnya? She would have become a great teacher. Apa ciri induk kalimatnya? Dia tidak ada kata if. Ya. Kalau tidak ada kata if, berarti yang ini induk kalimatnya. She would have become a great teacher. Ini induk kalimatnya. Yang anak kalimatnya yang mana? Yang ini. Yang dari titik-titik ini sampai her shyness ini anak kalimatnya. Loh kok nggak ada if? Nah, itu jadi permasalahannya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Kita lihat dulu ya. Tenses nomor 3 ini. Induk kalimatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk past future perfect tense. Dalam bentuk past future perfect tense, induk kalimatnya. Kalau induk kalimatnya dalam bentuk past future perfect ya, berarti anak kalimatnya dalam bentuk apa adik-adikku? Dalam bentuk past perfect, yaitu conditional sentence tipe 3. Saya ulang lagi ya. Yang kalimat soal nomor 3 ini yang diketahui yaitu induk kalimatnya dari kata she. She would have become a great teacher. Ini induk kalimatnya. Dari mana saya tahu induk kalimat? Dia dari kata she sampai teacher ini tidak ada if. Berarti dia induk kalimat. Berarti sisanya apa? Anak kalimat. Nah, induk kalimatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk past future perfect. Kalau induk kalimatnya dalam bentuk past future perfect, otomatis anak kalimatnya dalam bentuk past perfect tense. Adik-adikku lihat tipe kondisional tipe 3. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang permasalahannya yang nomor 3 ini, karena dia soal jebakan, kata if-nya dihilangkan. Ya. Ada yang ini yang pakai jawaban if ada. She overcome, she would overcome. Nah, yang ini salah adik-adikku ya. Ya, walaupun dia pakai if, dia salah. Kenapa? Karena titik-titik ini menghendaki tenses apa? Tenses past perfect tense. Kenapa dia mengenai past perfect tense? Karena anak kalimatnya ini harus dalam bentuk past perfect tense. Karena induk kalimatnya sudah diketahui dalam bentuk past future perfect tense. Otomatis anak kalimatnya dalam bentuk past perfect tense. Yang mana past perfect tense? Yang past perfect tense antara dua, kalau tidak A dan B. Ya. Yang dalam bentuk past perfect tense ada antara dua, kalau tidak A dan B. Yang C bagaimana? Dia dalam bentuk present tense. Salah. Yang ketiga dalam bentuk apa? Dalam bentuk past future tense. Salah. Jadi yang benar dalam bentuk past perfect tense. Yang dalam bentuk past perfect tense kalau tidak A dan B. Nah, jawabannya yang benar apa? B. Kenapa B? Kenapa tidak A yang benar? Karena dia kata if-nya dihilangkan di sini ya. Kata if-nya tidak dibuang. Ya, kalau kata if-nya tidak dibuat atau dibuang atau dihilangkan ya, maka susunannya harus dibalik adik-adikku ya. Head dulu baru subjeknya. Jadi head dulu baru she. Head she overcome. Nah, itu ya. Jadi susunnya harus dibalikkan. Lain hanya kalau if-nya ada. Nah, kalau if-nya ada, maka dia maka misalnya gini ya, kita tulis ya.
Yang nomor 3 ini misalnya ada kata if. Terus ya, kita tulis dulu. Nah, seandainya nomor 3 ini ya, saya tulis if di pangkal kalimatnya, di awal kalimatnya, saya tulis if. Maka jawabannya benar mana? Maka jawabannya benar adalah A. Ya. Nah, karena dalam soal nomor 3 ini if-nya dihilangkan, maka susunannya harus dibalik. Dibalik bagaimana? Head-nya dulu atau auxiliary verb-nya dulu ya, baru subjeknya. Head-nya dulu baru she-nya. Jadi susunnya bukan si head, tapi had she overcome. Paham adik-adikku ya? Ya. Jadi saya ulang sekali lagi biar jangan bingung ya. Kalau soal nomor 3 ini ada kata if, maka yang benar adalah A. If she had overcome. Tetapi karena nomor 3 ini if-nya dihilangkan ya, maka susunnya harus dibalik. Yaitu auxiliary verb-nya dulu baru subjeknya, atau had-nya dulu baru she-nya. Baru kata kerja bentuk 3-nya. Nah, itu ya. Jadi kalau adik-adikku berjumpa atau bertemu dengan soal seperti ini, jangan bingung. Ya. Jangan bingung. Kenapa? Karena kita sudah latihan menjawab soal yang tipe seperti ini. Banyak adik-adikku ya, saya teliti soal masuk STAN itu dari 2002 sampai 2006 ya. Banyak yang menggunakan tipe soal conditional center yang seperti ini, yang if-nya dihilangkan, dengan harapan terjebak. Kenapa harus terjebak? Karena testernya atau pembuat soalnya ingin mengetahui seberapa dalam pengetahuan adik-adikku tentang grammar. Kalau jawab soalnya mudah kan, seluruh peserta bisa jawab. Kalau soalnya sulit, jadi hanya peserta yang memang mampu menguasai materi itu yang mampu menjawab. Jadi adik-adikku jangan bingung, yang penting sering-sering latihan menjawab soal. Dan saya dalam video kita ini akan selalu melatih adik-adikku bagaimana cara menjawab soal dengan tepat tetapi cepat. Ya. Tepat tapi lama, nanti waktunya habis. Jadi kita jawab soal cepat tepat. Cepat tepat. Jadi untuk episode yang akan datang kita akan terus bahas soal-soal. Kalau kali ini mungkin tentang conditional sentence, mungkin yang selanjutnya nanti tentang subjek lain. Oke adik-adikku, sebelum kita pamit, mohon tekan bel notifikasinya, kemudian subscribe dan like. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Thank you for your watching our video, and I hope you will be healthy all the time. See you next time. Salam kompak, salam global.